Halo semuanya, perkenalkan, saya Yulica Hermiati Herman dari PGSD Unika Atmajaya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam membuat proyek STEM yang berjudul Pythagoras Cup. Apa ya Pythagoras Cup? Pythagoras Cup dapat diartikan sebagai cangkir Pythagoras. Pythagoras Cup ini dinamai oleh seorang ahli matematika Yunani bernama Pythagoras sejak 2000 tahun lalu. Pythagoras Cup merupakan cangkir yang dirancang untuk orang-orang yang serakah dalam mengambil anggur lebih dari porsinya. Tapi Pythagoras Cup ini bukan sembarang cangkir loh, karena di dalamnya terdapat tabung dan ada lubang di bawahnya. Jadi, ketika cangkir ini diisi dengan anggur dan melebihi batasnya, maka anggur akan mengalir ke bawah dan anggur akan tumpah. Sekarang, langsung aja kita simak gimana sih caranya buat cangkir Pythagoras. Sebelumnya, siapkan dulu ya alat dan bahannya. Di sini ada penggaris, ada pensil, gunting, sedotan yang bengkok, kemudian ada wadah, karet, pewarna makanan, gelas plastik, air, dempul, dan botol plastik. Yuk, sekarang kita lihat cara buatnya. Yang pertama, potong dulu nih botol plastiknya 7 cm dari tutup botol. Kemudian, simpan bagian atasnya sini ya. Selanjutnya, lepaskan tutup botol, lalu beri atasnya dengan dempul, dan lubangi dengan gunting. Langkah ketiga, tekan dempulnya, kemudian rapihkan lubang dempul, agar lubangnya ini sejajar dengan lubang tutup botol. Langkah yang keempat, ambil nih sedotannya, kemudian potong 2 cm dari ujung sedotan yang panjang. Lalu, tekuk sedotan dan ikat dengan karet. Langkah yang kelima, kita ambil gelas plastik, kemudian buat lubang di bawah gelas plastiknya. Selanjutnya, kita ambil sedotan yang tadi sudah dikaretin dan kita masukkan sedotannya ke dalam gelas plastik. Pastikan ya bahwa lakukan sedotan ada di dalam gelas. Langkah yang ketujuh, kita dorong nih ujung sedotan yang panjang hingga sedotannya masuk ke dalam lubang dempul dan lubang tutup botol. Selanjutnya, langkah ke-8, kita tekan dempulnya dengan pensil seperti ini, agar dempulnya merekat kuat di sekitar sedotan. Dempul ini berguna untuk mengatasi dan mencegah agar tidak adanya kebocoran. 9, kita ambil airnya, kemudian kita masukkan pewarna makanan. Dan yang terakhir, kita letakkan cangkir Pythagorasnya di atas wadah. Lalu kita tuangkan air yang sudah kita berikan warna. Masukkan airnya melebihi ujung sedotan yang dilekuk ini ya. Nah, sekarang kita lihat nih, gimana sih ya hasilnya? Yuk simak videonya. Wah, dari hasil video ini bisa kita lihat ya, bahwa saat air ini dituangkan ke dalam cangkir, hingga ketinggian air ini melebihi ujung sedotan yang bengkok, maka air akan naik melalui sedotan yang pendek, kemudian akan melewati sedotan yang bengkok, dan akan mengalir keluar. Nah, air ini akan terus mengalir keluar karena adanya perbedaan tekanan, di mana tekanan air di sedotan yang bengkok yang ada di sini nih lebih rendah dari tekanan yang ada di dasar sedotan yang pendek di dalam cangkir. Nah, keadaan inilah yang dikenal dengan efek sifon. Berdasarkan cara kerja Pythagoras Cup ini, ternyata berkaitan loh dengan materi di sekolah dasar, yaitu materi IPA tentang sifat zat cair, bahwa zat cair dapat menekan ke segala arah. Ini ada di kelas 2. Sesuai dengan KD 3.2. Dalam Pythagoras Cup ini ada wujud benda ya, yaitu zat cair yang ditunjukkan pada air yang berwarna biru. Nah, prinsip kerja Pythagoras Cup ini membuktikan adanya sifat zat cair, yaitu dapat menekan ke segala arah.
Nah, tekanan ini yang diberikan oleh air ke segala arah terjadi akibat adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini akan membuat air saling menekan hingga ke dasarnya. Oh iya, besarnya tekanan air juga dapat dipengaruhi oleh ketinggian air. Semakin tinggi permukaan air, maka tekanan di dasar air akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin rendah permukaan air, maka tekanan pada dasar air akan semakin rendah. Seperti tadi ya, di Pythagoras Cup, bahwa tekanan di dasar ini di dekat sedotan yang pendek akan lebih besar daripada tekanan yang ada di ujung sedotan yang bengkok. Kenapa? Karena tinggi air dari permukaan sampai ke dasar ini jauh lebih tinggi daripada tinggi air dari ujung sedotan yang bengkok ke permukaan air. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan air di dasar lebih besar daripada tekanan di atasnya. Dari sini juga dapat kita lihat loh, bahwa air akan mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Selain materi IPA, Pythagoras Cup ini juga berkaitan dengan materi matematika tentang pengukuran. Ini ada di kelas 2 juga, KD 4.6. Jadi, pembuatan Pythagoras Cup ini melibatkan kemampuan matematika siswa dalam melakukan pengukuran. Nah, pengukuran ini bisa kita lihat ya, saat mengukur botol plastik, sebelum dipotong itu harus diukur 7 cm. Lalu saat juga memotong sedotan, itu harus diukur juga dengan penggaris 2 cm. Jadi melalui proses pembuatan Pythagoras Cup ini dapat melatih skill siswa untuk menggunakan penggaris dan mengukur dalam satuan baku, yaitu cm. Wah, ternyata Pythagoras Cup ini juga berkaitan loh dengan kehidupan sehari-hari, bahkan kita sering menggunakannya, yaitu ada pada flash toilet, di mana di dalam toilet ini terdapat tabung seperti leher angsa yang dikenal dengan sifon. Nah, sifon ini akan menyesuaikan air, sehingga air di dalam mangkuk toilet tidak akan meluap atau bertambah, meskipun kita sering membuang kotoran. Ketika kita menekan tombol flash pada toilet, maka air dalam box akan keluar dan melewati batas leher sifon, sehingga sifon ini menjadi penuh. Nah, hal inilah yang akan membuat semua air di dalam mangkuk toilet terkuras habis dan terjadi efek sifon. Ini dia daftar pustaka yang menjadi pendukung dalam proses pengerjaan proyek STEM, khususnya Pythagoras Cup. Ada 3 ya daftar pustaka yang digunakan. Baik, sampai sini dulu ya penjelasan tentang proyek STEM Pythagoras Cup. Kalian juga bisa coba ya di rumah masing-masing, alat dan bahannya mudah kan didapat, lalu langkah pengerjaannya juga mudah dilakukan. Jadi tunggu apa lagi? Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan selamat mencoba. Dadah!